Tapi kalau internasional udah pasti itu dulu. Checklist. Belanjaan. Apa yang mau dibelanjain dulu. Salah. Artis di bawah kita. Warung hijau. Warung hijau. Istilahnya warung hijau. Lu nih yang paling junior, ayo ngumpulin. Cetak berapa roh gitu. Ini lavatory langsung. Ternyata ada 3 penumpang yang injured. Aku bilang nggak ada yang bagus daripada Garuda. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, para Retrois, selamat hari gini. Pasti bertanya-tanya kenapa ini sekarang rame banget dengan saya nggak mau ingat ya, cewek-cewek, none-none, ibu-ibu, cantik-cantik dan yang gue paling cantik nih sekarang. Oke, Retrois masih kenal kan? Gua Pak Lur Lebong, jangan lupa itu nama gua ya. Dan di sini sekarang gua bawa tamu-tamu kita, mungkin bisa kita perkenalkan satu persatu. Lena. Lena aja. Ya. Oke, boleh. Lena aja. Lena. Kathy. Diani Diani Reni Rere. Reni Rere. Oke, selamat datang dan terima kasih untuk bisa datang di Retroism Plus 62. Pasti Retrois juga akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya ini 4 noni-noni cantik ini profesinya apa dulu di zaman retro? Ya, tampangnya emang kelihatan retro tapi masih seger-seger. Oke, sebenarnya apa sih ini ibu-ibu profesinya dulu? Mungkin saya bisa mewakili dulu. Oke. Dulu kami boleh di itu Boleh. Kami adalah pramugari Garuda Indonesia. Pramugari Garuda Indonesia. Luar biasa. Oke, bisa diceritakan ini kan menyangkut masalah retro. Berarti pramugari di zaman retro itu gimana? Maksudnya gaya hidupnya atau waktu itu pergaulannya bagaimana? Mungkin dari Mbak Lena dulu langsung. Kalau gaya hidup itu tentu kalau dulu kami membawakan sebagai pramugari adalah saat yang sangat membanggakan untuk kami karena banyak anak-anak juga orang pada ingin menjadi pramugari. Kami jadi pintar, kami tambah cantik. Betul ya? Mendapat Tambah luas pengetahuannya. Banyak teman. Iya. Ya, luas internasional tentu juga banyak teman di mana-mana. Wah, keren. Pokoknya idaman deh, zaman gitu ya. Idaman gadis-gadis untuk jadi pramugari. Dan sulit sekali untuk menjadi pramugari pada saat itu. Oh iya. Gimana? Tesnya mungkin kriterianya untuk sebagai pramugari itu gimana sih waktu itu? Banyak sekali salah satu. Pertama mungkin kesehatan. Kesehatan itu nomor 1. Kesehatan fisik dan jasmani pastinya ya. Iya. Tapi harus cantik. Cantik ya. Harus cantik. Beauty ya. Look beauty itu bukan hanya the physically, tapi the inside. Iya. Inner beauty. Also skill. Ya, that's it. Wah, Ya, itu. gue nggak bisa bayangin waktu itu ini mbak-mbak ini bagaimana cantik dan beauty-nya dari segala aspek dan ya pokoknya keren kali ya. Banget ya. Bangga ya. Nah, oke. Terus gue mau tanya itu zaman-zamannya waktu itu Garuda masih namanya Garuda Indonesia Airways. masih Airways ya. Dan kalau nggak salah tulisannya masih merah ya. Iya. Merah. Pesawatnya merah dong tulisan itu ya. Oke, pesawatnya itu masih jenis apa tuh yang paling dulu paling canggih? DC. Dulu itu ada DC3 ada. DC3 ada ya. Terus DC9 ada Fokker 28. Fokker 28. Sekarang udah nggak ada Mas. Iya, semuanya udah nggak ada tuh kayaknya ya. Fokker 27 kita ngalamin loh sekarang. 27 jadi Fokker 27, 28, DC9, DC8, DC8 naik lagi DC10 untuk internasional. Airbus 330. Airbus terakhir yang sesudah Boeing. Boeing dulu sampai Boeing 747 itu paling Jumbo dulu sebelum Boeing sekarang ya. Sekarang Iya. Boeing 737. Yang pada umumnya the airlines pakai. Keren. awak cabinnya juga di sekolahnya di Australia loh. Iya. Iya. Bukan di domestik, bukan. Ya udah coba diceritakan gimana tuh ceritanya maksudnya. Ya. Dulu Sekolahnya? bisa.
Itu kan selektif ya. Tadi skillnya bagaimana, performance-nya bagaimana. Jadi nggak sembarang pilih gitu. Garuda punya dia kriterianya siapa yang harus di training, dibikin training keluar. Ditambahin Dre, Ya. adalah konditor dari si awak kabin ini. Gitu, konditernya harus baik, Ya, tidak suka betul. bolos. Konditer bagaimana dengan sesama teman harus juga akur, tidak saling menjatuhkan. Tepal seliro lah. Tepuk seliro. Dan yang paling penting kalau gua lihat nih bagaimana menghadapi bukan customer istilahnya penumpang passenger ya. Itu yang paling penting ya. Betul, betul. Iya, karena pasti kan passenger kan itu penilaiannya dari situ kan. Wah, ini Pasti. jejak layanannya bagaimana gitu Betul. ya. Betul ya. Betul. Oke, terus gimana? Tapi pernah, ini kita bicara masalah passenger, pasti kan pernah menghadapi keluh kesah. Ada nggak passenger yang waktu itu annoying atau ngeselin? Mungkin ada yang mau cerita nggak nih? Pernah ada? Mungkin annoying. Biasanya yang lokal apa yang internasional itu? Yang Oke, nggak apa-apa. yang annoying sih mungkin banyak macamnya Ya, ya. oke. Tapi kan kita bagaimana untuk untuk tidak membuat mereka nyaman. Membuat mereka nyaman, jadi jadi nyaman. nyaman di pesawat tersebut gitu. Gitu Saya ya. punya pengalaman Oke. penumpang, ya kita boleh nyebutin negara mana? Boleh nggak apa-apa. Ya, penumpang kan Iya. India kan. Komplain habis-habisan sepanjang flight, tapi gimana caranya saya menghandle, akhirnya saya jadi berteman sama dia. Tapi ada hasilnya yang positif Iya, kan. tadinya penumpang komplain itu tuh. Tapi bukan jadi itu ya, bukan jadi Hambatan. kasih ya. Oh, belum. Ibu-ibu itu. Karena kita mungkin pendekatannya melalui pakai hati. Iya, betul. Gitu ya, seru ya. Oke, itu kan awal jadi pramugari, berarti kan harus domestic flight dulu. Oke. Pasti. Pasti ya. Setahun. Setahun ya. Iya. Nah, habis itu jenjangnya baru nanti international flight. Internasional juga dipilih lagi itu. Kondite dari Oh. kerja dia. Absensinya gimana? Gitu. Baru dia Harus. naik ke sekolah. Kami kembali ke sekolah. Training soalnya ada Training 3 bulan Training mau 3 bulan lagi. internasional. Di situ kita diajarkan bagaimana bahasa Inggris lebih untuk naik, lebih fluent gitu ya. Terus bagaimana juga kita dikenalkan food and drinks, Oke. how to serve the passengers, to be a good, to be comfort, dan gitu. Safety and Safety security and juga pasti udah dikasih. ya. Ditambah semua kan ditambah. Baru kita naik ke internasional. Oh, berarti ada semacam Ada kayak- jenjangnya. Iya, Ada jenjangnya. Dan ada istilahnya kayak sekolah kepribadian itu ya. Iya betul. Gitu. Kayak Itu gini komponennya. Mas Lur. Ada Mas Lur. Opa. Jangan dong. Masih muda. Terima kasih. Gimana? Malu saya. Nggak apa-apa. Nah, Garuda itu kenapa kita senang dengan Garuda? Kita bangga dengan Garuda karena proses untuk menjadi pramugari itu di perusahaan itu sangat diperhatikan dan jenjangnya itu Bertahap. Nah, Jelas kalau itu. di airline sekarang sepertinya tidak ada itu. Sepertinya. Apa ada apa tidak, Riri? Maksudnya yang masih di Garuda? No, Bukan yang airline, other airline. karena I dia don't mengenal think so. langsung dengan pesawat besar yang mereka terbang regional, langsung terbang besar, terbang jauh. Kalau kita kan domestik pada Itu tuh umumnya. mungkin maksudnya Mbak Lena kita digojok banget. Iya, digojok di sampai domestik. sekian tahun, Iya. Baru kita Bisa. lulus nggak dengan program mereka, baru bisa naik. Istilahnya ada penempaan dari Iya, ini betul. dan Nggak apa? instan. Nggak Instan. instan. Ya, Kalau ya. sekarang mereka masuk, mereka instan, terus mereka Iya. mendapat uang banyak tanpa mereka tahu di depan bagaimana mereka harus menjaga pribadi, bagaimana mereka akhlaknya dan segala macam ya. Oh, Gitu gitu ya. maksudnya aku gitu. Ya So mungkin different. beda zaman, Beda beda zaman, ya. aturan. Beda aturan. Kita kan ngobrol tentang Retro ya, Iya, zaman iya. dulu, Nggak zaman apa-apa, kita. Zaman oke. Zaman asik. Oke, kalau zaman asik. Zaman banget asik. loh. Zaman Iya, kita tuh asik zaman banget. asik banget. Oke, berarti kalau zaman asik pasti mengingat dong zaman-zaman itu zaman-zaman kalian tuh masih suka nongkrong-nongkrong. Pasti. Terus habis misalkan mendarat terus larinya kemana itu pasti kan. pasti. Oke, coba. Gua mulai dari Mbak Rere dulu. Coba itu biasanya kemana tuh kalau tongkrongannya? Tongkrongannya. Pertama pasti kita belanja dulu. Belanja.
Cari tempat shopping center. Tunggu. Ini masih misalkan udah ada bendera di satu destinasi, Satu negara ya. Oke. Kita ngomongin domestik apa internasional nih? Ya mau domestik dulu, habis itu internasional. Kalau nggak apa-apa. domestik pasti kita cari hangout lah di mana ya. Oke, domestik itu cari hangout. Kuliner biasanya kalau Kuliner, makanan iya gitu. Tapi kalau internasional udah pasti itu dulu. Checklist. belanjaan. Apa yang mau dibelanjain dulu. Loh, zaman itu di Indonesia masih langka Masih loh langka, barang-barang. ya. Nah, jadi kita udah punya checklist tuh mau beli apa, titipan apa, ya nggak? Nah, Oh gitu ya. Oke, tapi Gimana? Oke, Bener, baik. bener, Iya, bener. bener ya. Habis itu baru kita cari Dunia malam. dunia malam. Cerita nih. Dunia malam. Oh, Mbak. Oh. Paling jagonya Mbak Dian ini. Iya nih. Kita ngikut aja kita. Paling jago di dunia malam. Miss D. Everywhere dunia malam. Tapi fun. Ya. Seru. Kayak kita waktu itu di Frankfurt tuh ada kayak airlines night. Ya ada. Jadi kita landing, kita udah siap-siap, udah pagi, terus kita malam airlines night tuh di hotel yang sama, terus ketemu sama kru-kru yang lain juga dari seluruh dunia. Jadi kita interaksi di sana mantap kan. deh pokoknya deh. Ngobrol, ya jadi terus mau saling sharing lah sama. Sharing. Menghilangkan Sharing is caring. Yang terutama dulu free flow ya. Apa itu, Mbak? Free flow. Oh, free flow. Terima kasih ya. Zaman dulu. Zaman seru yang nggak akan terulang. Cinlok enggak? Kalau salah cinlok, Oke. tanya sama dia. Tanya sama dia. Itu kayak dunia Dia. sinetron ya, cinlok-cinlok Cuma masih ada lah ya, satu dua ya. Nggak mungkin lah nggak ada tuh nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada ya. Tapi prosesnya gimana? Nah itu masing-masing. Gue sampai keluar air mata nih. Tapi gue dengar di antara mbak-mbak ini ada yang udah berkeluarga karena cinlok juga ya. Oke, ceritain seru nih. Iya. Ya, gimana tuh ceritanya? Ceritanya waktu itu tuh Flight kemana tuh? flight dari Frankfurt ke Indonesia. Oke. Frankfurt Indonesia tuh via Abu Dhabi. Jadi saya ketemu sama dia yang sekarang jadi suami saya. Mantan pacar berarti? Mantan pacar berarti. ya? Mantan pacar dari Frankfurt ke Abu Dhabi. Oke. Habis itu stop. Di situ cuma ngobrol biasa nggak itu. Cuman dia udah ngasih address kalau kamu ke Frankfurt kabarin saya dong. Kode. Oke, itu mantan pacar posting di Frankfurt ya? Iya, Tugas di dia Frankfurt. lagi sekolah di Lagi sekolah. Jerman. Lagi sekolah di Jerman. Nah, terus Oke. lalu ngobrol sebentar gitu. Tapi setelah itu saya nggak kontak dia. Karena Jaim ya? Jaim. Padahal udah naksir ya. Belum. Tapi 1 tahun kemudian terjadi delay ya di Amsterdam. Itu sampai 3 jam. Saya ngapain di airport? Tapi udah ready nih di airport tapi delay 3 jam. Iseng buka buku. Dulu kan buku alamat dong. Zaman Zaman dulu itu kan buku alamat. Ya masih A, B, C, ya D. betul kan. Minum boleh ya? Minum boleh. Ada telepon umum kan masih pakai koin dulu. Pakai uang Itu tuh di Amsterdam ya? di Amsterdam. Oke. Ih, saya nelpon aja deh ini. Telepon pakai koin masukin. Gara-gara delay itu ya. Gara-gara delay, hanya gara-gara delay. Terus telepon. Hai, ini siapa ya? Dia bertanya gitu. Saya Ati, kru Garuda, kru Garuda Indonesia. Oh, apa kabar? Gitu. Oh, terus dari situ intens dia nelpon. Karena setelah itu boleh dong saya ngasih nomor telepon rumah. Waktu itu belum ada handphone kan. Ngasih telepon rumah. Dari situlah. Kita bersemi ya. Cinta bersemi. Ya gitu requestnya schedule-nya Amsterdam terus. Enggak ya? Nggak pernah request schedule. Tapi memang pada tahun-tahun kita selalu Eropa itu sebulan bisa 3 kali. 4 kali. 3 kali 4 kali ke Amsterdam, ke Frankfurt atau ke London atau Paris. Paris, ya. Nah di situ Witing Tresno jalan Sulino. Gara-gara tiap negara dia nyusulin saya. Waduh. Perjuangan tak sampai Paling jauh di mana? Kan sekarang waktu itu mantan pacar di Jerman. Di Jerman. Nah, waktu itu misalkan pas nelpon, aku ada di sini tuh paling jauh di mana? Setelah London itu paling. dia Eropa aja dia. enggak Eropa aja, Eropa tapi aja. intens. Kamu schedule-nya minggu ini kemana? Dia nelpon dulu. Oh saya mau ke Amsterdam. Boleh ya saya nyusul?
ngapain? Udah main aja, oke main. Saya selalu nggak pernah sendirian. Kalau itu mengajak temen-temen mainnya. Zaman dulu gitu nggak pernah yang couple-couple gitu enggak. Jadi rame-rame. 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 Mantan pacar sendirian dong Laki itu. Sendirian. Walah. Tapi sama teman-teman yang Oh, sama. Jadi seru kalau ya. ada beberapa teman yang grup saya grup pada waktu itu ya tahu cerita kehidupan story love-nya. Nah, terus kalau lagi rame-rame itu kemana tuh biasanya? Ke jalan-jalan ke tempat ya visit yang di negara, kalau Frankfurt ke museum apa tuh, Mam? Bukan itu Amsterdam. Frankfurt Bukan mah. ke dokter Muller. Oh, ke dokter Muller. Oh, itu reuni kita itu. Nah, Ke tempat gitu. wisata. Pokoknya Tempat objek wisata wisata. ya? Tapi rame-rame selalu. Rame-rame. Kecuali Inggris dia nggak nyusul. Karena nyebrang. Karena nyebrang. Beda Berarti ongkos. Berarti ongkos. Dan mahal. Oh iya betul. Betul. Apalagi kalau itu mesti naik ferry ya, Iya, naik naik ferry itu kan. Sampai pernah saya nggak mau didatengin. Bosen ah. Nggak bisa cari temen yang lain. Iya betul. Nggak bisa main. Saya merasa keganggu gitu. Terus dia kong kali mat roommate saya. Aku mau datang, jangan bilang Ati. Itu jangan bilang. Mendadak Itu ya. di Paris. Yang stay 5 hari. Yo, mantap deh. Paris lagi. Paris Itu kita flight-nya tuh lama-lama gitu. Jadi kita stay Nah, 5 terus hari. persis itu saya bilang sama temen roommate, saya mau pergi mau lihat-lihat. Aku mau istirahat, roommate saya. Oh iya. Nggak taunya udah kong kali kong sama mantan pacar saya itu. Saya pulang, kok saya bau minyak wangi dia gitu. Sampai hafal. Bau minyak wanginya dia. Persis masuk titik gitu. Nama roommate saya. Terus Ivan datang ya ke sini. Mana enggak gitu. Udah deh. Katanya sih dia mau datang tapi aku bosen gitu. Nggak mau direcokin, aku mau main bareng grup. Karena dia di balik lemari dengerin. Tapi betul, dia ngumpet di balik ranjang. Kayak sinetron ya, kayak sinetron. Kayak sinetronnya begitulah kira-kira. Bukan sinetron lagi, kayak drama Korea malah. Bersambung tuh, bersambung. Nah, sekarang gue mau tanya nih, waktu itu kan zaman-zamannya Cinta Bersemi tahun berapa tuh? Tahun 88, 89, 90. Ada lagu-lagu tertentu nggak yang sangat mengenang? Coba ada nggak? Yuk lagu-lagu 80s kan banyak. Lagunya Simply Red. Simply Red. Simply Red. If you Don't know me by now, you will never know me. Luar biasa. Keren. Jadi harus tahu ya. Harus tahu. Iya. Dia spesial ngirim bikin CD dulu kan, kaset lewat kaset dikirimin. Kamu dengerin lagu itu. Akhirnya sampai Itu sekarang. udah jadi lagu kebangsaan sekarang di rumah ya. Wah keren. Ini itu seru ya. Ya, cuma ada cerita lagi mungkin yang dari siapa Mbak Lena. Boleh, kenapa? Ya apa gitu. Oh, banyak ya. Banyak, oke nggak apa-apa. Apa? Bukan cinlok kali ya penggemar. Ya oke, langsung banget cerita penggemar. Nggak apa-apa ceritakan cerita penggemar. Nggak apa-apa ya. Coba yang di rumah tenang aja dulu ya. Hati-hati ya, hati-hati. Lena bukan penggemar etnis gini ya. Lena nggak pernah berteman banyak. Iya. Tapi kan kakiku udah diikat sama rantai kapal. Oh, rantai kapal. Iya, jadi nggak bisa kemana-mana. Hmm. Karena aku pacaran dari masih SMA. Aku masuk pramugari. Oh. Dari different. Dari different. Gitu. Kalau mereka bilang banyak di mana-mana, ya nggak apa-apa. Penggemar boleh dong. Masa nggak Iya. boleh? Cuma cinta itu datangnya udah Ya. Iya. gitu. Di mana-mana berteman. Oke. Betul, Aku betul. saya pernah terbang. Kemudian schedule yang lain belum pernah dapat karena ada transisi schedule dari summer ke winter. Aku terbang Eropa 21 hari. Enggak pernah. 21 hari. 21, 23. Tahun itu. Bener, tahun itu. Mantep gue. Kita paling lama 15 hari kan. Betul. 19 hari. Oh, memang beda ya. Beda, Iya, beda. oke. Zaman itu kalau transisi dari summer ke winter, kita harus stay di luar.
Karena di sini schedule-nya kan harus diatur ulang bagaimana. Saya kita nggak pernah balik ke Asia lagi, jadi terbangnya sama Amsterdam. 45 menit Paris 3 hari stay. Paris Italia stay. Stay dengan 4 hari. Motor jadi ya? Motornya di situ ya balik lagi. Jadi Balik kayak lagi. seolah-olah basementnya. Basement. Kebetulan saya dapat itu schedule karena nggak semuanya bisa dapat. Balik lagi. Rere dapat. Mungkin dari itu, dari kondisi apa? Dari Konditor. Baik lah. Baik. Kan kita sama itu kali lucky. Lagi ya. I'm a lucky woman, benar. I'm a lucky woman. oh gitu Ya, ya. jadi kita tinggal di sana lama tanpa masuk ke Abu Dhabi ke Asia lagi tidak. Jadi tunggu nanti kalau schedule mereka udah bagus, udah bisa Inline, maksudnya schedule-nya inline. Iya, Kan baru- perbedaan waktu kan ada kan. Jadi schedule dari Jakarta ya, Iya. schedule crew scheduling bisa udah ngatur dengan baik, kita baru join balik ke Asia gitu. Oh gitu ya. Jadi Pokoknya asik loh zaman kita tuh. Asik ya. masuk Yunani, Italia, Yunani, Athens maksudnya, terbangnya itu aja. Singapura, Amsterdam, Paris, Italia, Yunani, itu aja TikTok. TikTok gitu ya. Terus kalau 21 zaman-zaman hari ya? 21 hari. Zaman-zaman yang Kalau Mbak kita Dian- Paling mereka nggak lama Amerika, 15 Amerika ya. Dan itu terbang ke LA sama Hawaii. Itu paling lama 19 hari. 19 hari. Jadi ondel-ondel ingat nggak? Iya. Gimana tuh ceritain dong, kira gimana tuh? Jadi ondel-ondel itu tambahan, kru tambahan, kita nyebutnya ondel-ondel. Nah itu Ini istilah-istilah zaman dulu. Istilah-istilah. Oh, nggak apa-apa, istilah Kayak tambahan gitu untuk itu mengcover. 19 hari muter aja. Honolulu, LA, Honolulu, LA terus. Di Honolulu Nggak aja 5 pulang-pulang. hari. Iya. Honolulu 5 hari. Jadi hari. kita bisa explore di Honolulu kemana aja. Kadang kru kalau punya anak tuh sampai rumah gini, nggak kenal sama mamanya ya. Dia kan ceritanya gitu. Iya, Begitu iya, mau iya. megang anaknya nggak maunya sama neninya ya. Sakit. Tapi gitu waktu ya. itu zaman Mbak Lena sama Nggak Mbak boleh Kring belum belum menikah. menikah. Kalau Iya. kita Kalau kita sudah boleh menikah. Dulu Jadi belum beda ya? kan? Tahun itu boleh menikah mungkin di tahun 89 ya. Iya, kayaknya kan Karena gitu. 89 itu aku lagi capek deh, calon pegawai tetap. Capek. Karena dikasihnya kita boleh menikah sebagai pramugari. Dulu kita kontrak. Iya. Sebagai pegawai Garuda kami kontrak. Kalau sekarang terus dia masuk di tahun 89 dari zamannya Bapak Lumenta, Lumenta. dari Bapak Yueko Ke Pak Lumenta. ke Bapak Lumenta di support sama chief kami Ibu Koni Lolong kalau nggak salah. Terus dijadikanlah pramugari ini Pegawai boleh tetap. menikah. Menikah, boleh menikah. Jadi karena kan masuk ke BUMN. Iya, iya, iya. Baru ada rule yang baru kembali. Dan Mereka diangkat boleh sebagai pegawai tetap ya. Iya, iya, iya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, itu ada pertanyaan dari Om Deddy Ji. Nah, pertanyaannya pasti bantul Deg-degan nih, ini. deg-degan nih pertanyaannya apa? Coba apa tuh? Gini, dunia apa namanya pramugari atau suatu penerbangan itu kan dunia abu-abu. Grey area ya. Itu nomor 2 yang orang penasaran setelah artis kan sebetulnya. Artis di bawah kita. Wow, keren. Keren. Sorry, sekarang nomor 1. Ini mumpung lagi ngomongin masalah cinlok tadi ya Pak Lur ya. Iya. Nah, kalau itu kan ngomong manisnya aja. Iya. Ya saya aja zaman muda dulu teman-teman dan semuanya itu kan pramugari itu satu tantangan buat kami. Belum seperti pramugari gitu. Ya, oke. Benar. Tadi manisnya udah. Iya. Sekarang kita ngomong pahitnya. Oh, Ini ada yang naksir nih, Nah, tapi nggak cur nih ke kita nih. Nolaknya gimana sih? Nolaknya. Nolaknya maksudnya menghindar lah. Pasti ada yang banyak ngomong, yang banyak jangan dong. yang baru dulu. ya, oke. Yang banyak penggemar dulu, yang banyak Terus penggemar. ada yang baru, ayo. Kok banyak penggemar? Ada pengalaman nggak? Penggemarnya banyak. Emang tercatat gitu ya, yang pengalaman banyak gitu ya. Kalau suka ngasih apa di visio mungkin gitu Nah, kan. nah, Ada nah, foto nah, atau nah. gimana? Ayo. Mereka tahu sih. Coba. Dia pernah melakukan ke pramugari kayaknya. Deddy Ji. Coba. Langsung nyebutin pakai tisu dong. Menolak loh, bukan menyambut. Oh, menolak ya. Bagaimana tidak menyakiti hati sih? Nah, itu. Kalau dibalikin ke saya, Paham. itu kan tergantung pribadi ya. Iya. kita ya. Saya akan
baik saja. Cuma kan nggak selalu harus dia ngedor terus ke saya kan. Saya harus ngadepin dia dengan baik. Maksudnya tidak menolak, saya nggak suka sama kamu, no. How-nya. Kita harus berteman saja. Kalau dia mau telepon silakan. Tapi kan ada juga batas telepon yang kita bisa terima dan tidak. Kalau kita tidak kan kita punya alasan, kami terbang. Itu kayaknya nomor 1 reasonnya kami terbang tidak. Ada schedule. Ada schedule. Schedule. Betul. Itu paling alasan yang paling masuk akal. Lumayan ada tips ya. Tips 1 itu. Kalau kedua, kalau sesama mungkin, dia bukan dari orang dalam. Iya. Kalau dari orang dalam, orang depan, misalnya sakit dong, kita nggak terbang. Lebih ekstrem menghindari. Iya, lebih ekstrim. Tapi kebetulan saya berteman sama dokternya. Kembali dong ke dokter. Jadi kepala dokter itu tahu, jadi dia akan buka. Siapa sih gitu? Saya nggak mau pergi kan ke sana. Saya nggak suka. Terus kayaknya saya ini kalau ini harus harus disama-samain gitu. Ke dokter sakit, saya nggak terbang ini nggak terbang bareng. Gitu. Itu cara menghindari tips nomor 2. Oke, next. Nomor 3, datang deh ke Chief. Gimana tuh? Datang kan kita masing-masing punya Chief. Udah ada keperluan keluarga. Udah simple. Nggak pernah tahu kan lah. 3 tips ini. Jadi Ini masih relevan ya sama anak sekarang juga ya. Pernah ditolak ya? Tapi itu kan tidak menyakitkan orang. Ya, itu tantangannya kan. Iya, Tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan, Ya. baik, berteman. Dan kalau ketemu juga masih berteman. Toh beriring waktu dia akan juga ketemu pramugari yang lain. tapi Ya kayaknya kemudian jodohnya kali. Iya, tapi kayaknya yang pakai tisu itu udah nggak zaman lagi ya. Sekarang kan udah ada WA ya. Masih dulu sih. Iya. Sekarang masih. Oh sekarang masih juga. Kadang kan nggak mau dikasih nomor minta ember nggak dikasih. Jadi dia pakai tulis. Mas Adi ada juga yang gini, minta itu terus tulis belakang, ini pegang istrinya kah? Ini yang tisunya di belakang. Jadi, kalau Anda juga katakan artis, nah itu artis gitu kali ya. Jadi Ibu Rere bilang artis di bawah kita. itu tisunya kalau nggak disambut-sambut betul juga ya. Aduh, kapan kok nggak diambil gitu ya? Kita peka kok. Kalau gini langsung dapat. Oh gitu ya. Ada lagi yang mau cerita. Iya. Pertanyaan tadi. Yang keempat apa? Ayo. Jangan tadi ya itu tuh Alasannya itu Ya kalau malu saya balik pertanyaannya. Halo. Saya balik pertanyaan sekarang. Ada penumpang paling nggak hati kita nyangkut dong ke penumpang. Apa yang dilakukan? Mau kenalan kayak apa? Kitanya. Kalau penumpang ke pramugari kan biasa. Ini pramugari ini ada penumpang nih. Oh, naksir. Maksud kelakuan. Kita yang naksir ya. Kan dibalik tadi dibalik. Kenalan atau apa? Kita tukar box area ya nggak? Iya. Kalau ini teman kita areanya di sana yang kita taksir sebelah sana. Tukeran dong. Jadi tiap kali kita Tukeran gitu. Jadi terus dia kan. Cara bisa juga. Jadi bisa disimpulkan dong di mana jalurnya ini jangan-jangan dari taksi tadi. Kalau tukeran berarti ada sesuatu. Salah satu cara. Ada lagi cara lain atau ada cerita lucu soal itu misalnya. Deketin bapaknya. deketin bapaknya kan. Ibunya atau bapaknya kita ngajak ngobrol dulu ibunya. Padahal matanya ngelirik ke sana ya. Padahal mau M-nya ke anaknya malah ya. Ini mahal loh tips-tips ini loh. Mahal ya. Esok lagi dibahas ini Mas. Iya. Lagi dibahas. Kalau aku pribadi ya, dengan suami yang sekarang, Oke. oke? Suami sekarang, suami Dari dulu sampai sekarang ya ini. Dari dulu suaminya itu Gak apa-apa, ini terbawa suasana sekarang ini kan. Oh, iya, oke. Kayak tadi kan pakai tukeran segala macam. Kalau aku enggak, dia dari penumpang kebetulan tim Asian Games. Oke. Garuda jemput
Asian Games Iya. dari Tokyo ke Seoul. Atlet ya berarti. Atlet ya. Atlet. Karena kalau dulu atlet tuh disewakan pesawat charter Ya. untuk seluruh cabang olahraga, nggak satu-satu. Suami kan ada di situ. Oke. Dia nggak tahu kan aku pramugari, jadi aku selalu kasih makanan fruit ya, bagus-bagus. Ekstra ya, nambah ekstra. Ya. Porsinya juga ditambah ya. Iya, iya, maksudnya terus bagus-bagus gitu kan. Minta yang depan kan ada buah-buahnya aneh-aneh yang nggak sama yang baru ada. Jadi yang lain, ih siapa sih ini katanya ya. Oke. Terus suami udah tahu spesial ya. spesial. Pas mereka tahu, baru mereka wah ketahuan. Dia ngadain suaminya sendiri. Terus ada ini nggak? Ada apa maksudnya? Selebrasi itu. Tanda kutip selebrasi khusus nggak? Tiba-tiba ada teman penerbangan ketemu jodoh nih. Ya kalau kayak di angkatan kan ada lah, apalah di bandingin apa di pramugari nggak ada kayak gitu. Ada banyak. Ini contohnya kan Mbak Ibu. Enggak, kalau saya kan penumpang, ya. sesama Iya. itu banyak ya sekarang. Itu banyak juga. Nah, biasanya dia apa itu rame-rame? Suruh naktir kah atau apalah misalnya kalau misalnya ketahuan nih ada yang nemu pacar atau nemu jodoh misalnya nih dalam penerbangan. Sesudah. Mereka Iya. celebrate atau Ada ya? makan. Mungkin celebrate untuk satu course atau enggak teman-teman dekat. Iya. Oke. Karena Close mereka friend kan satu hitungannya kita course angkatannya Bang. Oh, Kayak saya sama Ibu Rere angkatan iya. 74. Itu course-nya. Mungkin kalau Rere punya gaul apa gitu, dapat ini yang diundang kita, ini mah nggak ikut. Karena lain angkatan. Iya. Karena lain angkatan. Iya. Lanjut dulu deh. Keren. Terus sampai peluru dulu pertanyaan lanjut. Oh ya. Lanjut. Oke, gue juga mau kasih ini ya pertanyaan-pertanyaan agak ringan ya. Tapi berarti kan semuanya udah pernah mengalami di international flight. Iya. Ya dari sekian banyak tempat destinasi, berarti 5 benua udah ya. Betul. Wah, luar biasa 5 benua. Yang paling menarik negara mana? Sorry, gue potong. Jangan masuk ke situ dulu deh, mendingan. Usul saya. Palur. Ngalamin berapa airport dong di Indonesia dong? Oke, Internasional. boleh. Kita kan lagi ngomongin retro nih. Iya. Ngalamin, Kemayoran ngalamin nggak? Malah. Ini beliau nih ngalamin. Nah, maksudnya, coba deh ada cerita apa di Kemayoran? Zaman-zaman di Kemayoran deh. Retro ya. Ya, zaman-zaman Oke, retro. boleh. Itu kan kalau masih kali hitam ya, masih kali hitam ya. Talinya masih kotor banget dong. Kemayoran zaman itu dong. Iyalah. Tali masih kotor ya. Kalau makan selalu depan mie ayam. Warung hijau. Itu Warung hits. hijau, mie ayam. Istilahnya warung hijau. Iya, di Itu situ favoritnya kita semuanya makan mie. Airport Kemayoran itu. Bukan di tempat kita punya apa Kesehatan, medical. Iya guys. Nah, kita belajar di mana? Re, depan kesehatan kan sebelah sini. Oh, depan. Tempat kita sekolah. Pusdiklat. Pusdiklat. Di jalan Sehari Raya Gunung Angkasa itu. Angkasa, ya, Angkasa Angkasa. itu. Kalau sekarang dari traffic light kalau mau belok ke PRJ, dari situ itu Pusdiklat ke belakang, Oke. ya. Kita punya medical, Oke. ada sekarang sesudah rel kita belok kiri, itu Iya, medical. medical. Ya, medical untuk seluruh air crew, awak cabin di situ. Ya. Di situ. Tapi dulu kita nggak punya bertingkat. Oke. Jadi setiap tempat itu kita punya tempat makan. Oh, yang gitu. pasti kru di situ. Masih ada sampai sekarang? Kalau sekarang di belakang di Di dekat tempat medical. ada. Masih ada. Jadi Masih. kalau mau ketemu pramugari cantik-cantik di situ makan siang gitu karena kan mereka nggak bisa pergi jauh karena nanti nunggu hasil apa Oh, dia panggilan. kasih tahu retrois tips lagi. Kalau mau nyari pramugari cantik, cari tempat makan mereka masih ya. Dad, Palur. Aduh. Terus antar super apa pada saat itu mobil masih apa? Kombi, VW ya? PW kombi yang masih Jadi beralih ke kita Kita udah Kesambi ya. Avanza. 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 Avanza udah. 300 dulu. Oh iya. Kalau 300 ya Terus dulu. di ya. Kemayoran, waktu di Kemayoran. Enggak mereka. Kemayoran kantornya masih Kantor ngalamin. Kemayoran, tapi kita Tapi udah di Kosambi. Kosambi ya. Kosambi. Terus next ke Halim. Ayo ke Halim. Ke Halim itu kalau International flight. Iya, International. flight. Kalau internasional kita di Halim. Kalau Maksudnya Halim domestik kan. rumahnya nggak banyak dari sekarang nih kayaknya. Iya, betul. Dibandingin zaman dulu kan gitu-gitu aja gitu. Iya, betul. Nah kalau ditanya mendingan mana? Mbak maksudnya antara Kemayoran, Halim sama Cengkareng. Cengkareng Kalau lah. pilih lokasi ya. Cengkareng lah bagus buildingnya, Re. Enggak, di luar ini loh, di luar bagusnya maksudnya daerah Capek apa?
Dijemput pagi-pagi itu Mas Mariana kemana gitu? Oh, mobilenya. Mobilnya. Oh. Susah diprediksinya. Kalau dulu kan Jalanan nggak begitu macet. Kalau sekarang kan macet, Mas Aji. Sepi, ya. Dulu sepi, jadi kita mesti oke aja. Kan? Paling gini ya kesimpulan, kalau Kemayoran itu penuh kenangan-kenangan Iya. perjuangan. Perjuangan. Oke. Kalau Halim itu udah meningkat lagi, Iya. kita pegang dolar. Oke. Terus Nah, kita pegang dolar. terus sekarang Terus kalau Cengkareng kita udah ngabisin dolar dong. Enggak, kalau Cengkareng kita bisa milih. Enggak, kita bisa milih. Ini berduit apa enggak sih? Oh gitu ya. Kalau Ada lagi. Terus, nggak apa-apa. kalau Kemayoran isinya rupiah, Oke. kalau Halim, dompet kita pasti bermacam-macam Currency. Oh, keren. Masih Yang paling beberapa banyak hijau. currency kan, euro sama Iya, iya. dolar. Paling banyak hijau ya. Ya, Iya, kalau kita ada jemputan udah pasti rupiah. Kalau pergi ke Halim udah pasti ada Dolar. Itu baru start ya. Iya. Start nih. Start pesawat itu Iya. jalannya udah masuk. Sampai destination mana nih? Oke. Ke Amsterdam. Oke. Gilders masuk. Iya. Mau ke Transit lagi? Nah, transit dulu di Abu Dhabi. Dirham dapat. Dirham dapat. Jadi dompet itu udah beda. Kalau sekarang aku nggak tahu semua pakai euro mungkin. Enggak. Rupiah? Sekarang itu rupiah. Oh, Dulu rupiah. gini ya, kenapa bedanya kita selalu punya mata uang setempat? Karena uang transport kita dibayarkan di tempat di mana kita. Iya. Oh gitu ya. Di negara Ya, destination jadi zaman awal. dulu aja manajemen itu udah memikirkan kru itu harus Makan kelihatan siang. bonafit. Iya. Iya. Makan sehat, dia bisa Jalan. happy gitu, menikmati, jadi Enjoy dikasih uang banget. setempat. Kalau sekarang enggak ya. Dan selalu fasilitas bintang 5 Dan hotelnya. hotelnya nggak pernah di bawah bintang 5. Ya. Gue yakin pasti kalau lagi baca koran yang dibuka tuh kurs valuta asing pasti. Oh, itu pasti itu, bener kan? Bukan program acara hari ini tapi kurs valuta asing pastinya. Gua dapat untung berapa nih? Itu gitu. Tujuannya ke situ untuk Tujuannya ke berapa nih? Tapi nggak pusing kan? Iya. Begitu nyampe gitu kita udah punya uang lokal. Makanya Bapak itu cari pramugari mana? Tapi ditolak katanya. Tisunya dibuang. Sajen. Dia nggak pakai cara yang ke belakang. Gitu. Dia langsung ke gini kali jinda tuh. Kebetulan tisu. Kalau dia pakai giniannya itu apa namanya yang lain yang bagus, pasti dilihat. Iya, tapi untung ya Mbak Lena nggak ekstrim pakai spanduk gitu. Aduh, oke itu tadi pendidikan latihan yang di mana Kemayoran sama ini kan. Nah sekarang Kosambi kan. Ayo, banyak cerita nih Kosambi nih. Sami. Kosambi haunted. Iya kan? Haunted. What is that? Ada penunggu. Oh, haunted ya. Ada sesuatu. Ada sesuatu karena itu kan dulu rawa-rawa kan. Iya betul. Jadi gedung Sekarang masih kontrak di sana. masih Masih. ada Terus udah ada dormitory di hotel situ. sekarang, udah ada hotelnya, udah. Tapi itu ada tempat tongkrongannya nggak di situ untuk tempat Ada berkumpul? bubur kacang hijau. Tuh. Selalu sebelum masuk Kalau kelas mau kita di situ situ dulu. semua. Di mana lokasinya? Di Untuk depan, Retrois ini. Untuk Retrois ini mana di lokasinya? depan Kosambi percis, di depan pos diklat percis. Tapi sekarang udah nggak rawa-rawa ya? Oh, enggak lah, Udah nggak macet. kan? Oh, Udah macet ya macet sekarang. sekarang. Iya, macet malas orang kesana. Itu sampai sekarang ada loh masih burjonya. Iya. Masih ada. Masih. Masih, dan pramugari Masih makan di situ Oh juga. gitu ya. Terkena nggak tahu enaknya di mana padahal sama aja. Padahal punya kantin di dalam yang lebih lux ya. Iya, ada kantin padahal di dalam. Selalu Dalam kita itu kan ada jalan lux, keluar. kantinnya bagus. Seru ya. Lanjut apa lagi ya? Zaman Oke. dulu Oke, ingat nggak sih? Kalau kita foto-foto, kalau sekarang kan keren ya nyanyi. Zaman dulu kan pakai kamera. Kamera. Terus kita tuh lucu inget di Abu Dhabi tuh selalu transit. Kru nih yang paling junior, ayo kumpulin. Cetak berapa roh gitu. Oh gitu. Kita di Abu Dhabi kita cetak lah ya semua, baru kita bagiin. Zaman dulu foto-foto kita tuh Iya. Lewat itu. kan belum ada kayak sekarang. Iya, Jadi iya. itu serunya zaman dulu saya ingat nyetak foto. Pertemanannya nyetak kaset. tuh Ingat nggak? bener-bener ngariung gimana sih intimate-nya tuh betul.
dulu. Tuker-tukeran sekarang nama kan penumpang. individualis kan. Oh, enggak ya? Enggak kan? Tuker-tukeran nama penumpang. Ngerekam kaset inget nggak? Ya. Lagu zaman sekarang tuh udah ngerekam ya masing-masing dulu kita sampai Iya. wawancara kita ngerekam lagu-lagu bagus. Ini zaman-zamannya lagu-lagu apa emang waktu itu? Milih Vanilli apa? Keluar Ya kan? Pasti 80-an. gambarnya kan rekam-rekam. Kalau lagu yang melonya Knife. Naik. jam sekali loh. Boulevard. Boulevard atau enggak If keluaran lagunya siapa itu? Nah, tahun-tahun 80-an kan If. Gitu. Kita lagunya apa, Re? Kus plus ya, Re? Oh, Woman apa yang itu ya? Klasik Woman disco in dong. Red. Ya, Woman Klasik in Red. disco dong, Iya, 70-an klasik dong. ya. Tunggu, Dad. Tadi kan ngomong masalah milih Vanilli, itu siapa lagi itu berarti kan Andis juga nih. Andis. Gitu. Berarti kalau lagi nge-ground gitu kan pasti ada kesempatan, apalagi masih di Kosambi itu ngajak teman. Mau kemana yuk kita? Coba apa tempatnya tongkrongannya dulu? Kalau di mana di sini? Ya di sini kan waktu lagi ground. Ini zaman dulu zaman Atau waktu pendidikan latihan. Mushroom. Oriental. Ebony. Oriental. Oriental. Zaman-zaman Sampai ada dikenal nggak sama orang diskonya gitu? Ini yang pramugari ya. Pasti. pasti Ada ada ya? Pasti dikenal. Oh gitu ya. bertemannya sama DJ pasti kan. Asik. Kita pernah nyuci plat kan soalnya. Ah. Jadi plat-plat kita yang bawain. Oh, rupanya di sini dulu dapat vinilnya dari pramugari ya. Zaman dulu belum ada kita yang blok balik ke lain kerjanya gitu loh. Iya, Benar ya. Seru ya. Dustin tadi tuh. Gitu ya. Pertanyaannya dipertajam, kapan terakhir ke disco? Aduh, udah. Pertanyaannya bertanya kapan terakhir ke disco? Sebagai pramugari loh. Oh, Sebagai sebagai pramugari loh. pramugari. Ya, 10 tahun lalu. Enggak 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu. Mungkin sekitar ya udah lama. Enggak 10 tahun lah ya. 10 tahun. 10 tahun ya. Berarti goyangannya udah beda pasti. Bukan berarti. Bukan berarti goyangannya beda. Makin mantap. Semakin expert. Semakin expert ya. Terus kalau yang mbak-mbak yang 70-an, Iya betul. ngalamin mana? Zaman-zaman ini, apa namanya? Pit stop. Nah, pit stop. Pit stop. Gua Rama sekali masih terlalu tua. Ya, gua Rama masih. Oh, masih ngalamin? Ngalamin. Masih satu yang ini terkenang banget. Tanamur. Iya. Oh, 70-an. Oh enggak. Aku di selatan soalnya. Tanahmu kan di Tanahmu Tanah Abang. Oh, kita Langlang Buana kalau soal malam ya. Melalang buana. Hilton. Iya. Iya, Oriental. Jangan salah di luar negeri juga sama loh. Kita semua kita cari tempat. Iya. Nah, itu bisa di negara mana? Destinasi mana Tapi tuh? yang lucu paling- kan dulu kita nggak ngerti kalau di Abu Dhabi, inget nggak? Itu kan tapi nggak ada kan? Ternyata ada. Jadi kita landing langsung ganti baju, cus jangan di Hilton Hotel. Iya, pergi langsung ke Hilton. Ternyata ada juga daerah situ. Kita pikir nggak Kita ada kan? Abu Dhabi. Kita ada loh Abu Dhabi di situ. Ada. Ternyata ada. Pada zamannya loh itu pada zaman dulu Iya, kan. iya, iya. Itu balik yang tadi pertanyaan gua yang mengenai destinasi itu. Yang paling menarik itu di mana? Itu balik lagi kan? Oh, iya. Oke, di mana tuh? Omre apa yang paling suka? Paling asik ya. Paling asik Rome. Rome. Oh, Rome. Itali. Rome. Bali. Nggak tahu kalau deh. Aku sih suka Hawaii ya, karena aku Oh, Hawaii itu pantai kan? Pantai. Nah, kalau Rome tadi kenapa? Kalau itu kan tropical sunset gitu ya. Kalau Rome tuh kan romantis. Cowoknya keren-keren, Re. Cowoknya bukannya kayak mafioso gitu. Oh, jangan salah. Oh, jangan salah ya. Kita duduknya di mana? Oh, gitu ya. Kalau mobil masa kan pasti yang di bawah. Kita duduknya mesti cari kafenya yang bagus. Jadi yang datang-datang juga Bagus. kadang-kadang lagi ngopi, katanya udah ada yang bayarin. Oh, gitu ya. Iyalah. Wajah-wajah asing Salah ya. bapak itu. Salah bapak itu. Keduluan yang lain ya. Bayarin ya. Ada sepatah kata bahasa Itali yang tahu? Ya, banyak sih. Banyak. Piano. Ya, Babinda. Rento. Ya, kalau Hawaii ya Amerika ya bahasa Inggris ya. Nah, kalau Jangan salah. apa tuh? Beda tuh. Dia bahasa Beda, Jawa. Bahasanya bahasa Jawa ya. Piono dulu. Oh iya? Ya karena zaman dulu mereka kan dikirim ke sana sebagai apa tuh? Apa sih kalau orang kayak Suriname? Kuli. Oh iya. Iya. Apa istilahnya dulu banyak orang Jawa. Iya, iya. They speak
Jawa. nih. Japanese. Tapi jarang ketemu ya. Tapi jarang Yang di ya. Polynesian. Enggak mungkin ya. Polynesia. Pas angkatannya dia nggak ketemu, pas angkatan Iya, kita aku nggak ketemu. ada. Jarang. mungkin. Udah Kita Kita terlalu makan di modern. mana bisa bahasa Jawa gitu. Kan suka ke Polynesia. Aku juga Iya, di Polynesian sih, Mbak. Polynesia Iya. itu seperti kita taman mini. Iya. Ya. Tetapi dia karena lebih kecil, jadi lebih close. Jadi kita jalan tuh pakai perahu. And then the last tutup Polynesian, perahu itu numpul dengan lagu Hawaiian. Dengan ukulele gitu. Ya, itu mereka semua dari stan itu kumpul di situ. Mungkin terkenang dan sukanya di situ. Kalau untuk orangnya itu, aku rasa tidak orang yang Honolulu ya, atau mau Honolulu, so different kan dia bisa kalah sama orang Roma. Polynesian ya, kalau gue Polynesian. Aku sukanya semi-semi gitu. Oh gitu. Beradu selera di. Beda kan? Mbak Kati. Sama, saya mas Oh, gitu. juga. Honolulu juga? Honolulu senang. Senang. Karena kayaknya kayak berlibur gitu. Berasanya berlibur. Kalau terbang sana tuh lupa pakai seragam. Karena saking lamanya terus kita kan waktunya tuh main sampai ya ampun kita Di tuh beach kerja ya. ya. Kita lupa pakai Di seragam. beach itu Waku. Ya, itu beach di mana dulu ada filmnya si Waikele. No. Waik- Waikiki. Yang main Hawaii 5-0. Nah, Magnum. Magnum. Bukan. Bukan Magnum, si cewek itu Rochelle main. Blue Lagoon. Gula Lagoon. Di situ ada di beach itu ada dalam. Oh, Dan gitu. beachnya itu dekat, ada beach ini jalanan semua cewek-cewek pakai bikini jadi ikan becak. Tapi mereka pakai bikini. Iya, iya. Pokoknya enak suasananya. Iya, suasananya. Enak. Kalau Cen. Nah. Kalau saya Mana? Kok Cen-Cen? namanya Nena tapi dipanggil bahasanya Oke. Cena. 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 Orang yang dekat manggilku Cena. Cena kan cuan ya. Oh, kalau gitu gue Tahu baca dong. deh. Ya tahu Segala dong. kecuan. Maksudnya tahu dong. Apa tuh? Kalau nggak ada acuannya jangan deket dia. Tahu ya. Aku cabut dulu ya. Aku cabut dulu ya. Mbak Cuan. Oke. Mbak Cuan. Mbak. Kalau Malena gimana? Di mana? Destinasi yang menarik itu. Tadi kan Yang disebutkan tuh Oh, masuk juga. masuk. Kirain ada tempat Aku lain. suka di Yunani. Aku suka karena Athena. karena Oke. romantisnya itu yang Reni bilang oke. Terus kalau pergi ke Marco Polo, Arkopolis namanya tempat di mana Akropolis. Akropolis, oke. Iya. Kita bisa lihat sidra di pulau di sana. Kalau di mana di Rome, Itali, pernah aku disuruh ke Sardinia ya. Karena banyak TP-TP, bukan banyak apa tadi Adika bilang. Aku nggak mau, karena kan tempatnya itu mafia. Iya. Ini rahasia kami. Jadi jangan dibuka dong. Ngomong-ngomong rahasia apa bahasa pramugari sama nggak? Pramugaranya juga tahu dong. Tahu ya. Tahu dong. Pramugara tambah oke lagi ya. Iya. Gitu ya. Pintaran dia daripada kita. Oh. Dalam hal apa? Dalam hal memilih passengers bagus dia yang kalah. Dia yang kalah jangan salah Pak Lur. Iya. Dia ngasih itu nomor sekian. Keren loh. Cinlok zaman dulu ya. Ngomong cinlok cepet ya. Kalau zaman dulu misalnya dengan airlines lain gimana? Misalnya Captain kan, Captain Airlines lain, ada nggak cerita-cerita itu? Di luar ini. Dengan airline lain kita Berteman sih, kemana-mana. Ibu, beneran. Kalau ketemu di airport, kan kita banyak ketemu. Say hello iya. Sebagai orang yang profesional, profesi sebagai awak kabin, kami semua friendly karena kita sama. Mau dia airline segede apa, kalau dia udah pakai seragam, kita harus respect each other. That's it. Kode etik ya. Jadi nggak tinggal-tinggal nggak. Jadi kalau ketemu mereka dia harus respect. Kita sebagai pramugari kita juga respect. That's it. Mau untuk kelanjutan lebih itu depend on the individual, the person. That's it. Iya, maksudnya ada kelanjutan nggak? Ada nggak yang cerita-cerita? Oh, tentang- kebetulan aku nggak. Walaupun katanya teman-teman bucinnya banyak. Sampai gue keselak.
Bucin. Itu bukan kata temen-temen ya, fakta. Aku nggak tahu Fakta. banyak gitu. Pensiunnya banyak. Karena aku nggak suka bule. Ya, itulah kuncinya di situ. Gitu kuncinya itu. Mungkin kalau ada beberapa teman Lain nggak ya? ceritain nggak ya? Ini pengalaman nih. Enggak dong. Karena memang ada, saya pernah ngalamin di Garuda itu karena apa bukan pertukaran, tapi kita disekolahkan untuk integrasi MD 11. Saya disekolahkan ke Long Beach untuk ketemu airline lain. Nah di situ saya nggak bisa cinlok karena memang Nggak suka tipe. main saya My nggak suka. type lah gitu. Iya. Kalau saya yang dikirim mungkin saya bisa. Oh iya, masing-masing punya ide beda sih ya. Beda. Misi dan visinya beda gitu loh. Misi dan Kurang visinya tahu makanya nggak Oke. dikirim. Makanya nggak dikirim. Oh, Jangan tahu. gitu ya, bisa berabe nih. Oke, tapi tadi masalah apa airlines ya, tadi kan Budas nanya tuh, Iya. maskapai penerbangan di antara Garuda, ada nggak kayak yang lihat nih, maskapai penerbangan yang ini keren, itu bisa jadi rekomendasi gua apa gimana kayak gitu kan pasti ada. Wow, yang maskapai penerbangan dari negara mana pada ini kayak gitu loh pada saat Kalau itu. Pak Lur tanya sama aku bilang nggak ada yang bagus daripada Garuda. Wow, keren banget bagus dari Garuda. Setuju. Setuju ya? Aku Iya. berbicara di saat aku terbang, tidak Pada zaman saat Pada Dan saatnya pertanyaan ya. ini Pada saatnya. saatnya. Pada saat Tidak terbang ada. ya. Artinya dalam servis dan pelayanannya gitu ya. Servis Seperti- pelayanan. Bagaimana sebagai awak cabin kita Iya. punya otak yang selalu di refresh oleh company. Every year. Oleh company how to be a naik ya. Bagaimana sih supaya kita tambah pintar, tambah itu. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan itu tidak akan bisa menjadi pramugari yang baik. Oke. Karena jenjang karirnya tuh pasti gitu kok. Pasti. Jadi itu yang lebih. Lagian tidak menjadi berat, tidak menjadi ini. Ada kita orang enjoy, pintar, ya. ada Enjoy. orang pintar dalam education, pintar semua, cantik. Tapi kalau dia punya personality yang sombong, tidak pernah dapat masuk pramugari. So why? Kalau penumpang bodoh, sih mau minta tolong Mbak, tolong dong saya minum, ambil aja. Karena dia punya personalitinya tidak mendukung itu. Nggak masuk. Jadi orang yang pintar-pintar bahasa Inggris tuh pintar ini masuk seleksi pramugari nggak mungkin dapat. Belum tentu Belum tentu diterima. Jadi kepercayaan. Mbak duduknya jangan situ, saya lagi mau memilih. Tolong duduknya nggak usah angkat kaki. Karena dia pikir saya pintar, dia kerjakan itu yang nggak diterima juga. Apalagi penumpang yang dari kelas bawah kan kita nggak semuanya tinggi kayak masuk pramugari. Iya. Itu. Tapi Catat. Cen, jangan Catat lagi itu. Enggak, tunggu dulu. Tapi zaman kita dulu tuh yang naik pesawat itu nggak semua yang kalangan bawah bisa naik pesawat loh. Iya, Ya karena belum ada low cost carrier. Jadi masih Memang Berbeda memang Pak menengah, ya. ya kan? Kalau sekarang Masih. menengah ke atas lah, lebih mudah gitu kita berinteraksinya lebih Karena mudah. lebih seragam ya, karakter penumpangnya lebih dalam. Ini pramugari pesawatnya. Aku kebetulan pramugari haji juga. Ikut haji? Aku ikut haji. 2 kali ikut haji. Kalau aku 9 tahun di haji flight. 9 tahun. Iya, jadi ngurusin haji yang tingkahnya macem-macem. Berangkat. Ya. Beragam. Itu ekstra. Betul. Tuh, beda lagi tuh. itu beda cerita. Jadi bukan Tapi ibadah ya. seru loh. So Banyak, far ada cerita banyak. enjoy kok. Ya. Ada cerita yang ditahan, ada cerita yang di-share. Ini pasti ada cerita yang Iya. ditahan. Ya. Boleh nanya, Di? Boleh nanya ya? Boleh. Aku nanya Pak nih. Lur. Ini lagi agak-agak serius nih. Pak Lur. Pak Lur ya. Mulai agak serius. Ini kan sekarang teknologi udah maju nih ya. Teknologi udah maju. Sementara kan rata-rata kan long flight semuanya. Iya. Di atas berapa belasan jam. Penasaran aja kalau di luar tugas yang wajib membunuh waktu ngapain? Selain tidur pastinya. Belanja. Ambon. Pesawat penerbangan. Kalau sekarang kan ada. Ada gadget, ada Zaman dulu itu kan belum dong. Belum. Pasti belum. Habisin waktu ngapain aja sih? Dengerin musik. Zaman retro ya, retro. Zaman retro. Zaman retro. Musik. Pakai apa? Musik Walkman. kan Kan Iya. CD kan Walkman itu ya. Walkman. Zaman Kan dulu di tempat Walkman. duduk kita di Sitan udah pakai, Re.
entertain music. Tapi kan udah di set biasanya kan lagu-lagunya. Enggak juga kan banyak Oh, juga. channel. Oh iya, bisa. Gitu. Oh, kan 70 ada. Iya dong. Iya, udah. Desetan udah. Tapi Udah, kalau sistem. kalau istirahat apa menikmati di dalam pesawat Iya, itu Dia maksudnya. maksudnya long penerbangan. flight Kalau ya. penerbangan jadi membunuh waktu tuh dengan Iya, cara long apa? flight ya. Aduh, kan kita banyak tugas-tugas kita. Jam sekian mesti manasin ini, jam sekian nyiapin ini. Ya, tapi kan nggak- Jadi Tapi nggak penuh bisa. Bener, tapi nggak ada waktu nganggur. Oh gitu. Nggak ada waktu gitu. nganggur. Kadang kita mesti nyiapin opening, Iya, kan. iya. Jadi ada tuh ininya. Schedule itu udah ada. Tapi untuk bantu waktu ya duduk ngelihat di luar. Oh, Bosan juga kan? Udah makan awan terus nggak bosan. enak dong. Sambil mikirin pacar di Jakarta ngapain? Ini yang Jadi banyak. menghayal. Ngelihat bulan begini bagus ya. Kalau di depan ngobrol, Ngobrol, paling ngobrol ya, Ngobrol sering ya. ngobrol. di pantry. Di Tapi main pantry. apa namanya main game-game gitu di antara Nggak, yang nggak. lain. Nggak boleh, itu dilarang ya. Itu dilarang. Zaman kita sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada game ya. Paling membicarakan di mana yang sale besok ya. Kita Oh, kemana. atau ini beradut list titipan. Kalau titipan apa aja? Titipan ini pasti pernah nitip ya lo dia ya. Aduh. Pernah nitip ya? Pernah nitip dia nih. Asik juga tuh nih. Kalau ngerokok ngalamin juga. Yang Iya. untuk Ngalamin. masih ada ya ngerokok? 89 masih, 90 masih ya. 2000-an ya udah. 2000-an yang Belakang ya, stop. kalau Iya, row belakang. Tuh. Itu biasanya juga sama passenger ya ikutan ya. Maksudnya passenger rokok. Justru Ya. masih boleh waktu itu kan? Boleh. Boleh, boleh, Tapi boleh. Itu buat saya kemewahan yang hilang dalam Nah, betul. Buat saya loh, buat saya loh. Kita juga ya. Buat kita juga. Buat krunya juga loh. Buat krunya juga loh. Oh iya. Begitu ya. Kebetulan aku sama Ibu Rere enggak. Tapi penumpang boleh ngerokok. Boleh. Biasa mereka cari tempat yang paling belakang. Iya, lavatory gitu. Iya, nah terus ada Biasanya tukar-tukar ada- itu kali itu. 10 row ke belakang itu Ya. boleh smoking section. Habis Ya. itu bisa buat ngobrol-ngobrol. ya. Ngobrol. Approach Iya. orang ke penumpang. Nah, gitu. Pendekatan. Iya. Oh gitu ya. Tahu gitu gue dulu ngerokok di belakang. Salah ya. Salah. Lu tahu sekarang. Ya telat ya. Sekarang udah gak ada rokok-rokok lagi. Lebih bagus. Oh lebih bagus ya. Terus resiko ini, resiko penerbangan lah. Aku mau menyinggung sedikit resiko penerbangan. Kan pramugari itu kan teruji pada saat kondisi apa ya namanya Emergency. emergency. Pernah ngalamin nggak gitu? Bahwa ini harus ambil peran nih, harus nenangin penumpang. Pernah ngalamin nggak? Ya, apalagi yang pas saat turbulensi gitu. Nah, turbulensi hebat. Nah, kayak gitu-gitu Di situ gimana? kan, tuh? biasanya kan latihan, iya, jangan. Iya, iya. Kejadian kan kadang-kadang. Saya pernah. Kasus skenario kadang-kadang gitu. Ya, cerita. Pernah ngalamin nggak? Saya pernah di Jogja waktu itu emergency karena hidroliknya Mati. rusak ya. Failure. Udah, itu sampai kita buka pintu juga. Nah, Sampai tapi ya, emergency sampai ya. emergency. Evacuation. Tapi semua penumpang selamat. Tapi kepake nggak latihan tuh? Kepake Sesuai dengan dong. prosedur latihan Sesuai, sesuai. sesuai. Oh, itu ya Sesuai, penasaran. karena waktu itu kan kita emergency itu ada dua, ada yang Tirin atau enggak, maksudnya planning dan unplanned. Oh. Oh, Ya. oke. Kebetulan itu kita Planning. yang dapat yang planning, jadi ada waktu dan kita Untuk. persiapkan. 20 menit waktunya dari itu, ya Captain manggil, siapin prepare for emergency 20 menit. Ya itu 20 menit itu kita jadi sambil yang Babacaan. Babacaan. Jadi saya tuh gini ya, ingat nggak sebelum saya kan kita manggil ya teman-teman Briefing saya dulu. Wawan waktu itu masuk dulu ke kamar mandi nih, lavatory, langsung Oh iya, oh iya, Pak. Itu yang tidak terungkap itu, Pak. Lur. buat nenangin dulu Iya, kan. betul. Karena semua ngeliat ke saya dong kalau saya nyiapkan. Betul. Gitu dulu, terus ya udah, ayo kumpul dulu. Oh, padahal tadi udah teriak tuh, udah menangis. Tapi kita harus Harus Betul. profesional. Ya, harus profesional ya. kumpul, udah 20 menit waktu Captain ngasih gini udah prepare, kita bak udah. Nah, itulah. Tapi di latihan ada di itu. Semua. Kalau nggak tenang suruh teriak di kamar mandi. Nggak ada. Ini pintar-pintarnya dia aja. Boleh. Manajemennya dia aja nih. Iya. Merilis apa Merilis, ketakutan. Sebelum saya ngomong nih kan, kita briefing sebelum ngomong, teriak sedikit gitu, ayo kuat udah. Itu disitulah apa ya rasa yang itu nggak semua orang punya. Nggak semua orang punya. Iya. Kalau saya sih ngalamin bumping yang sampai tinggi 700 feet itu kurang lebih jadi 300 meter ke bawah ya. Wow. Dari Frankfurt ke Singapura, mau touchdown di Singapura, mau breakfast. Iya. Oke. Sebelum breakfast kan kita lagi prepare, nggak Iya, taunya kena
turbulence itu saya udah merem. Mati deh gue, mati deh. Pasrah. Udah pasrah. Iya. Diam. Persis melek, masih hidup. Tapi yang action pertama penumpang. Iya. Wah penumpangku gimana? Kita sudah Langsung di-train udah juga, di kan? train itu, dilihat penumpang saya. Kebetulan waktu itu saya kerja di bisnis kelas, jadi saya cek untuk area bisnis kelas. Teman-teman juga, ayo teman-teman bantuin. Itu udah messy. Oke. Ya, kondisinya. Udah hancur. Udah soalnya 700 feet kan tinggi banget. Itu, aduh nggak inget tahun 2003 dari perjalanan Frankfurt ke Singapura. Lalu kita bantuin penumpang. Untungnya sudah di-announce bad weather, jadi silahkan duduk semua pakai seat belt. Tapi ternyata semua penumpang nggak mendengar, ada yang tidak mendengar atau apa, ada yang nggak pakai. Tips lagi kalau ada announcement dari pesawat harus didengarkan. Harus dengar dan benar stay. Tolong didengerin. Ya, tapi kadang-kadang susah juga kan pas saat dimana mereka pada tidur itu kalau malam gitu kan. Kalau tidur makanya harus on terus, Ya, gitu harus ya, on. benar sih. Dan audio masuk ke dalam. Masuk. Safety pasti masuk. Lalu ternyata ada 3 penumpang yang injured di Singapura itu. Kita turun interogasi di Singapura Iya. dengan apa ya istilahnya yang KNKT-nya Singapura lah ya, karena itu keras banget. Itu Injurnya di mana? Ya? Injurnya di mana dia? Kepala. kepala. Karena pasti walaupun duduk itu mental. Iya. Ini nggak pakai seat belt pasti. Iya 3 orang tidak pakai Iya. seat belt, akhirnya Berarti mental penting kan, sekali karena seat belt. kenceng banget itu. Jangan lupa nggak pakai seat Berapa belt. second padahal 700 feet tapi cuma berapa second, nggak menit, second ngomongnya masih, gitu. Tapi kencang soalnya trolinya pun berbalik loh posisinya. Terus teman kami, teman sejawat itu kayaknya sehat semua, kerja beresin, yang Messi benerin semua. Tapi begitu selesai, nggak taunya Injured. bukan, dia injured. Karena itu. Karena action tanggung jawab itu. itu. Udahannya baru ya. Baru soalnya terasa. ya kejadian itu kan tiba-tiba. Tiba-tiba. Di mana saat mungkin mereka yang belum pakai seat belt ya, maksudnya Iya. pramugarinya masih wirawiri bisa terjadi. Setelah itu aman kan sudah di announce bahwa semua penumpang duduk. Kita juga kita Harus persis duduk itu cek apakah Penumpang. sudah cek penumpang harus begitu announce kita cek sebentar baru kita duduk. Tapi kejadian belum sampai duduk kita udah bumping itu. Nah setelah yang injured itu teman saya setelah diturun di Singapura baru ada luka melepuh kesiram kopi. Saking kita nggak ini ya, Kepalanya itu. Nggak sadar. Gitu. Kalau yang 70-70 pernah ngalamin, berdua pernah ngalamin. Kalau aku terbang ke Medan, Fokker ya, kalau terbang Fokker kecil. Teman dulu ya. Lucu aja kan nggak bisa masuk karena weather-nya terlalu ketutup jadi kan nggak bisa ngeliat atas sebenarnya. Di announce Captain, kita harus ke tempat yang lain. Nah, aku ketawa, memoriku selalu ingat karena cabin one-ku, aku junior saat itu. Buka tas, ngeliat foto pacarnya. Jadi jimat juga. Saya goodbye ya. Jadi aku lihat apa sih yang mestinya yang sebenarnya saya harus lihat dia apa perintah. Iya. Jadi saya tertawa, ini apa sih mas? Yang memori saya ya Iya, saat iya. di Fokker. Kalau pesawat besar seperti kejadian begitu bawa haji. Di mana dulu di Bangladesh atau Colombo setahun sebelumnya Martin Air habis pas landing bawa haji Indonesia. Oh, iya, Crash, oke. Next year saya terbang di atas itu kejadiannya jatuh. Kebetulan saya mau kasih makan malam, serve makan. Dari tadinya bisa senyum, buruk gitu, terus udah berubah pas pampras juga mental ke atas kan ada ya. Wah, bagaimana nih masukin sampai aku duduk kan cuma baca, tapi kodenya passenger segini, Allahu Akbar berbarengan. Sampai itu Allahu Akbar bisa bagaimana rasa merinding saya itu loh. Darinya itu terus udah selesai nggak mau makan mereka semuanya karena takut.
Dari mereka baca biasa sampai satu kayak ada kode Allahu Akbar, pesawat gini Allahu Akbar. Jadi aku yang sebagai kru juga merinding ya. Iya. Aduh, bagaimana nih? Sebuah Ini suasana kan jadi. selamat apa tidak? Tapi alhamdulillah selamat karena udah itu. Jawabnya ke depan aku tanya dengan kapten apa yang terjadi? Len, iki PT ku aja mentah. Tuh, itu hebatnya kru. Iya. Emergency itu masih bisa ketawa. Iya, iya. Iki PT ku, Iya, iya. PT ku mentah juga karena kan lagi makan malam, mau Iya, makan iya. malam. Kayak depan kan duluan serve, Iya. ya. Jadi dia PT-nya mentah, Jen. Untung nggak bilang PT-nya mabur sana ke udara. Nanti ya dong, bisa ku aja mentah, kan nggak nanyain katanya. Ya Allah. Kenapa? Dia masuk itu katanya, masuk situ katanya. Seru-seru. Oh gitu. Jadi memang walaupun yang lain-lain banyak, tapi Iya, kan iya. yang Yang teringat. Kuat. yang lucunya aja, Iya. yang harusnya ini nyium-nyium foto pacar, bukannya sembahyang. Ada cerita lucu lagi. Saya itu kru dulu kan kalau masuk kru Garuda itu pasti bisa berenang. Harusnya. Tapi Ya, zaman ternyata dulu harus enggak. Tapi ternyata enggak, ada ya beberapa teman Lolos yang itu tidak berarti ya? lolos itu. Lucky her atau lucky him. Lalu saya waktu itu terbang ke Hawaii. Sore-sore berenanglah di Waikiki Beach. Waikiki Beach. Itu kan udah senja tuh. Berenang. Terus ngapain berenang? Saya takut. Laut kan memang sunyi tapi menyeramkan kan, menggigit Menjelang ini gitu kan malam menjelang. soalnya. Enggak. Terus ada teman saya yang berenang sampai ke dalam, geret-geret teman pramugari saya, teman lain Sebelah. untuk yuk berenang. Aku nggak bisa berenang, aku nggak bisa. Nah, Please ketahuan jangan. di situ ya. Loh, nggak bisa. Nggak mungkin gitu. Masih ngeyel-ngeyel. Tapi digeret lah itu sampai ke. Begitu sampai tengah, itu gini-gini semua. Tolong. Saya ngeliat, mas. Kita bertujuh deh waktu itu, satu grup kan. Itu minta tolong. Kok nggak kedengaran? Jauh soalnya jaraknya kali sekitar 100 meter ada. Ya, itu minta tolong, itu nggak bisa berenang. Tolong. Lo mas, yang laki bantuin dong teman kita. Itu perempuan sama laki yang berenang, yang digeret itu perempuan, yang berenang laki. Enggak. Itu minta tolong, sungguh itu minta tolong, aku bilang gitu. Terus akhirnya mau berenang, mau nolongin, nggak taunya kerang kaki gue balik, nggak bisa. Terus nggak ada yang nolong. Terus akhirnya pada diem, kok nggak ada yang nolong? Itu bener, udah yang belum timbul tenggelam gitu kan. Terus saya, wah, gue mesti nolong nih, mesti berenang, berani, berani. Akhirnya saya samperin itu 100 meter. Pertama jalan kan, masih napak nih kaki. Iya. Tapi lama-lama, loh kok udah nggak napak? Berarti kan harus berenang. Iya. Bener, saya berenang, akhirnya dapet mereka, Ben, lo urus diri sendiri, gue nolong yang nggak bisa berenang. Pertolongan, kalau nolong berenang kan harus begini, tariknya begitu. Begitu udah nyampe di pantainya, lo salah sih Ben. Tahu ini udah tahu di LA, di Hawaii. Bahasa Inggris. Mintanya jangan tolong. Mana ada yang nolongin? Yang mesti help. Kalau help kan semua nolong dong. Lupa ya dia. Lupa. Jadi tolong jadi kita doang. Itu lucunya tapi mencekam benar pada saya. Karena menjelang senja itu kan memang ngeri banget. Dan tolong. Lu sih ngomongnya tolong. Orang pada nggak ngerti. Nggak ngerti. Pasti banyak lah. Selama berapa tahun kan pasti kan. Iya. Wah, pasti baru banyak lah. Banyak banget. Tapi banyak senengnya sih ya. Iya lah, Banyak pastinya. senengnya lah. Kalau nggak betah lama. Jadi Pak Lur balik bertanya, apa juga sama? Ada usaha Maksudnya? mendekati pramugari? Rion nih. Ada beda. Waduh. Oke. pertanyaannya. Iya dong. Hah? Ada rasa. Pernah nggak gitu? Ada lah pastinya, namanya manusia wajar lah, apalagi laki-laki kan. Ya, gitu loh. Apalagi nggak terus terang, kadang-kadang yang sangat menarik deh kan, ada fisiknya daripada para pramugari Garuda gitu kan, kecantikannya, terus
postur ya, terus kostumnya juga tuh menarik sekali. Kan apalagi yang zamannya itu kan yang dulu merah. Kalau sekarang overweight kayak juga di grounded loh kita. iya kan? Nah ini udah jangan ngomongin gua lagi ya. Gua ngomongin aja. Enggak, maksudnya Enggak. Boleh dong kita tanya sebagai pramugari, apa yang dilihat? Kesan. Kesan. Betul. Kenapa Supaya pada tahu memilih? juga gitu. Kenapa Biar milih? tahu gitu. Ya, Kenapa kayak gini. pramugari tuh kayaknya orang Ya, kenapa aku mau tanya gitu nih. loh ya. Kenapa memilih pramugari? Kan banyak cewek cantik, artis. Kenapa pernah naksir pramugari? Iya. bisa bercerita. Ditanya balik sekarang sama guestnya. Aduh. Ya itu tadi Cantik, gue bilang kan, tadi gue bilang kan, Cantik. cantik, postur tubuhnya, yang terawat kayak bener-bener di manage ya. Nah terus juga kelihatan wah ini kan udah sering keluar negeri berarti oke lah tahu bagaimana. Oke, dompetnya banyak dolar. Ya boleh ya. Soalnya kalau di ground pasti ditraktir dong sama pramugari. Apa lagi udah? Ya that's it lah kalau gue lihat. Kenapa? Jadi ada rasa bangga itu. Ada rasa bangga bener. Ada ini enggak? Kalau sebagai laki kan banyak temannya. Heeh. Banyak teman kan? Banyak teman. Ada nggak satu Di antaranya? pencetus Oh, begitu? Image. Bukan image dan jadi kita rebutan yuk dapat itu. Challenge. Challenge. Ada nggak temen yang untuk jadikan gini? Yuk kita dapetin pramugari itu yuk siapa duluan? Ada nggak? Pernah nggak? Zaman retro. Zaman retro. Ya ada pasti pernah lah persaingan di antara para laki kan pasti juga. Wah, itu apalagi Coba dong. Terus apa usahanya? Apa usahanya untuk mendapatkan? mau diinterogasi. Apa usahanya untuk bisa menang dalam Kan kita juga kompetisi? pengen dapat feedback Iya. ya. Usahanya. Iya dong. Usahanya apa ya? Paling ya mungkin kalau misalnya gue punya kemampuan bahasa asing ya gue ngajak ngomong bahasa asing gitu loh. Ya bisa kan? Lu pernah kemana? Misalkan, gue pernah pegang Perancis. Berarti tahu dong, je t'aime. Kayak gitu kan? Itu maksudnya. Ya semacam gitulah, pendekatan semacam itu. Gue diinterogasi, aduh, ini nanti di-cut ya. Nggak bisa dong. Tolong, tolong. Nggak boleh dong. Kalau sekarang Pak Lur udah Dia nggak kelihatan di sini ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan yang sama. pertanyaan yang Kenapa sama. bisa patah hati? Pramugari ya. Kalau ini tadi kan pernah naksir nggak? Ya. Nah, kalau sekarang kenapa bisa patah hati? Kenapa pernah ditolak? Oh, nggak pernah. Ah masa? Masa? Kenapa milih pramugari? Ini- Pertanyaan. Ya. Yang pasti terima kasih sama Garuda. Oh. Karena Garuda sudah membantu kita menyeleksi yang cantik-cantik. Eh. Oh gitu ya. Iya. Betul. Oke. Second apa tuh? Ya, Pertanyaan kedua. no, I mean kan Itu satu kan karena alasan cantik. pertama. Oke. Alasan Ya sih, itu aja sih. Kalau yang dalam kan mesti lebih lanjut dong. Oh gitu. Maksudnya gini, datang ke kosan pramugari sudah pasti sih cantik semua dong. Udah seleksi sama Garuda kok. Nah, sekarang Ya, ngomong saja. Berarti dia salting sendiri. berarti ini apa dulu? Ini berarti Lu liatin ke kamera lo siapa sih sebenarnya ini? Tapi bener Mbak. Zaman dulu di mana ada daerah kosan, di mana ada pramugari kos, itu paling top pasti. Benar. Itu paling top udah pasti. Ya. Kalah, penghuni Ya. kos yang lain kalah udah pasti. Gua sampai Zaman tergelitik kos nih. di, Jadi gua ingat Jalan lagi. Angkasa ya banyak ya. Gue ingat masa lalu. Gue waktu itu jalan ke Kosambi ya, walaupun rawa-rawa, tapi ada sekelebat-sekelebat yang lewat. Wih, pramugari nih pastinya. Bening-bening pastinya kan gitu kan. Kosambi kan gelap nih dulu ya. Iya, Itu betul, zaman-zaman betul. retro juga gue main ke sana. Gue main ke sana ngapain ya? Ada Aduh, jadi kebohongan deh. Oke, tapi masalah ini tadi kan kayak si Deddy Ji bilang, Garuda tuh udah pasti cantik-cantik pramugarinya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. pasti. Nah, itu karena selalu Medical medical check-up. Nah, itu maksudnya gue Kalau yang ngomong. tadi bilang tambah dalam mana message teman gitu karena sehat. Terus Karena sehat. Iya, maksudnya bagaimana untuk memaintain dan merawatnya itu semua gitu loh dari fisik. Iya, dan jasmani gitu loh. ya, kan ada training-training yang periodik ya, yang dijalanin oleh harus ngikutin awak itu. kabin. Itu kurikulum itu udah bagus. Dari dulu emang udah bagus. Kalau sekarang mungkin tambah lagi dengan teknologi ya. Tambahannya seperti kalau itu. tambahin Ri, kalau untuk penampilan kami dari company dikasih
harus pergi ke Martha Tilaar Salon. Ke salon kita dapat fasilitas gratis, Gratis, rambut, rambut, muka, manicure, badan, pedicure, kami dapat. Iya, pedicure gitu ya. Iya. Zaman retro kita banyak fasilitas yang gratis. Fasilitasnya Yang bagus. didapatkan salonnya Martha Tilaar atau Nina Ricci. Iya, Zaman dulu, betul. zaman retro. Zaman retro loh itu. Jadi itu free. Free ya? Sebulan sekali kami harus mendapat kupon untuk dia Perawatan itu. Bodyguard juga dapat ya. Dapat. Ya, dari Martha Tilaar itu ya? dari Martha Iya. Tilaar. Jadi kami dengan personel Martha Tilaar yang dulu sama ownernya dekat. Karena setiap bulan kami ke sana. Mau untuk urusan muka, rambut, body, gitu. Oke, terus kalau pasti fitness aerobik juga ikutan? Ada juga gitu? Mungkin yang suka sport. Kalau yang enggak, mereka lebih habiskan di salon. Oh gitu ya? Iya. Tapi ada fasilitas juga untuk masuk ke fitness? Di atau hotel, gitu? Oh, di di mana hotel. kita bermalam. Hotel yang ada Biasanya. pramugari pasti hotelnya banyak pengunjung. Apa nih? Hotelnya jadi kelas 3 tambah naik. Tambah rame. Gitu ya. Itu jaminan itu benar. Itu jaminan betul. Iya. Makanya saya bangga dengan Karena jaminan. ya kan. Karena Pak Lur aja ngelihatnya situ. Jadi Iya, dia juga begitu. Dua-dua nih lelaki yang ada di sini tadi patah hati loh sama pramugari. pramugari ya. Salah. Main klaim situ aja nih tante. Oke, tapi apa ya seru juga ya. Gua sampai nggak mau nggak mau, sampai bingung mau tanya apa lagi nih ya. Nah, Berakhir ya Pak. Nggak mau berakhir sebenarnya. Oke, tapi sekarang gue nanya. Ya, apa masalah maintain body sama face segala macam sampai sekarang masih dilakukan nggak? Kalau yang disebut pramugari sampai sekarang pasti dilakukan Ya, pasti walaupun dilakukan. kami harus bayar. Oh gitu ya. Iya, Apa yang udah ditanam, udah tumbuh dengan bagus, tentu kami harus memilih juga. Iya. Keren. Kan untuk kebaikan kita juga sih. Iya. Kembali lagi. Kebaikan juga untuk keluarga juga ya. Betul. Keluarga untuk pacar. Mantan. Mantan, anjir gua kaget. Oke, kalau gitu waduh seru. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Sayang ya, waktunya udah mepet. Jadi terima kasih banget Mbak Lena, Mbak Kety, Mbak Di, Thank you dan juga. Reni untuk datang ke Retroism Plus 62 ini. Jadi jangan kapok-kapok, nanti suatu waktu kita bisa kita undang lagi untuk topik yang beda ya. Oke, jadi Retrois kalau misalkan obrolan santai yang pecah ini, pecah banget ya tadi ya. banget. Jangan lupa share, komen, cepat ada yang kenal ya kan, like atau yang penting subscribe. Ya, terbanglah bersama Garuda Indonesia. Oke, terima kasih Retrois. Sampai jumpa di episode yang mendatang dengan topik yang beda. Oke.